Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Imharani dari 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang Ki Hajar Dewantara. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualam, putra dari GBH Surjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Eropa atau Belkalian, kemudian sempat melanjut ke Sofia, Sekolah Dr. Budi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedia Tomo, Bidang Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jahadir Timur, dan Pusara. Pada masanya tergolong penulis kalian. Tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi Propak Kalian untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulindes, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh MS Douwes Dekker. Ketika kemudian Douwes Dekker mendirikan Institute Partij, Suwardi diajaknya pulang. Sewaktu pemerintahan Hindia Belkalian berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belkalian dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis In for Allen maar ook Allen voor een, atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah Sekalian ingin aku seorang berkalian. Judul asli Al X and Netherlands dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Douwes Dekker 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda, Hindia Belkalian. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belkalian, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belkalian, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kompetensi sedikit pun baginya. Beberapa pejabat Belkalian menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Douwes Dekker berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan ini, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya Douwes Dekker dan Cipta Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belkalian 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Suwardi, Ernest Douwes Dekker, dan Cipta Mangunkusumo tiga serangkai tahun 1914 saat diasingkan di negeri Belkalian. Suwardi Suryaningrat kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya,
Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung teledel, ing madya mangkarsa tut uri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang pertama, pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.